Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kumaha ada bang sadayana? Gimana kabarnya? Ayut sade baik-baik semua ya. Oke. Salam sejahtera ya, salam kebaikan, salam kebajikan. Ketemu lagi bersama Triwedi Channel. Masih memegang prinsip dan moto yang sama, happy-nya diri ini bisa berbagi meski tidak seberapa, dengan harapan bisa membawa manfaat buat sesama. Oke. Di pertemuan kali ini kami akan membahas tentang bangun ruang ya, bangun ruang, terutama bangun ruang prisma ya. Materi ini ada di kelas 6 tingkat sekolah dasar atau program kesetaraan paket A. Oke, langsung aja ya, prisma. Oke. Gimana sih prisma? Seperti apa prisma? Ini bentuk-bentuk prisma. Prisma itu ada jenisnya, ada prisma segitiga, segi 4, segi 5, dan segi 6 ya. Oke, jadi disebut prisma segitiga itu tergantung daripada alas dan atapnya ya. Alasnya segitiga, atapnya segitiga, berarti dia disebut prisma segitiga. Persegi 4 juga sama ya. Kalau Anda perhatikan dari gambar-gambar ini, antara alas dan atap bentuknya sama. Nah, sifat-sifat prisma, sifat ini bisa disebut ciri khas ya, ciri khasnya prisma, yang mempunyai ciri khas prisma ya. Ciri khasnya itu apa sih? Yang pertama, bentuk alas dan atap prisma bersifat kongruen. Ini alas dan atap ya. Kongruen itu bentuk dan ukurannya sama ya, disebut kongruen itu bentuk dan ukurannya sama. Jadi kalau bawahnya segitiga, alasnya, atapnya juga segitiga. Terus alasnya segi 5, atapnya pasti segi 5 ya, makanya disebut kongruen. Alas dan atap prisma berbentuk segi N. Jadi kalau N-nya itu N berapa? N3 segitiga, maka sama tadi ya, udah dibahas. Yang ketiga, semua sisi tegak prisma berbentuk segi 4. Sisi tegak yang mana? Ini ya, namanya itu tegak. Ini sisi tegak yang berdiri. Anda perhatikan semuanya berbentuk segi 4 ya. Semuanya berbentuk segi 4. Baik itu prisma segitiga, segi 4, tapi kalau sisi tegaknya berbentuk segi 4. Jumlah sisi prisma adalah N plus 2. Ini kita ada rumusnya biar memudahkan Anda menghafal buat adik-adik dan anak-anakku semua di tingkat sekolah dasar. Jadi misalnya prisma segitiga, tinggal ditambahin 3 ya. Segitiga, 3 tambah 2, 5. Prisma segitiga pasti sisinya 5. Mari kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5 ya. Sisi yang tegak ada 3, atapnya 4, alasnya 5. Berarti rumus tadi untuk mencari jumlah sisi adalah N plus 2 ya. Jumlah rusuk prisma adalah 3N. Rusuk 3N, 3 kali N. Prisma segitiga misalnya, berarti rusuknya ada 9. Rusuk yang mana? Ini ya, garis yang ini. Ini ada 9 garis ya, ada 9 rusuk. Terus jumlah titik sudut atau titik pojoknya 2 kali N, misalnya aja segi 4. 2 kali 4, prisma segi 4, ada 8 titik sudut ya. Kita hitung, pasti yang pertemuan ini titik sudutnya ada 8. Oke, itu adalah sifat-sifat prisma, ciri khas prisma ya. Rumus prisma. Oke, kita langsung ke rumus dan perhitungannya ya. Kita bahas dulu. Yang ini atap, sisi tegak, alas. Yang T itu adalah tinggi. Terus ini adalah keliling daripada luas alas ya. Misalnya sisi ke-1, ke-2, ke-3. Nah, dalam kesempatan ini kami akan lebih membahas tentang prisma segitiga ya, karena di tingkat sekolah dasar, walaupun ada prisma segi 4 juga ya. Kita lebih memfokuskan di prisma segitiga. Rumusnya, untuk volume sama dengan luas alas kali tinggi. Kalau mencari tinggi tinggal dibagi aja. Volume sama dengan dibagi luas alas. Luas permukaan, luas sama dengan tinggi dikali jumlah semua sisinya. Kalau sisinya prisma segi 5, berarti ada 5 sisi. Ditambah 2 kali luas alasnya ya. Sekali lagi, luas permukaan tinggi dikali jumlah semua sisinya ditambah 2 kali luas alas ya. T sama dengan keliling alas ditambah 2 kali luas alas ya.
Jadi kalau dari kami, luas permukaan LP sama dengan T kali K ya ditambah 2L. T kali K ditambah 2L. Jadi tinggi dikali keliling alas ditambah 2 kali luas alas. Nah, tergantung prismanya. Kalau prismanya segi 4 berarti sisinya ada 4. Prisma yang segi 5 sisinya sampai 5. Oke ya. Untuk luas alasnya disesuaikan dengan bentuk prismanya gitu ya, seperti uraian penjelasan di atas. Kita langsung ke contoh 1. Cara menghitung volume prisma dan luas permukaan. Nah, ini ada soal ya, seperti ini gambarnya. Tingginya 7, alasnya panjang sisinya ada 3, 4 ya, padahal ini bentuknya segitiga, berarti masih ada sisi yang ke-1 belum ketemu nih, berapa ini panjang ininya ya. Sedangkan kalau kita lihat bentuk alasnya adalah segitiga siku-siku, berarti kita menggunakan teorema Pitagoras ya, dengan rumus Pitagoras, yaitu C sama dengan A kuadrat plus B kuadrat ya. 3 kuadrat 9, 4 kuadrat 16, 9 tambah 16 25, akarnya 25 adalah 5. Nah, berarti panjang sisi yang ini sudah diketahui, yaitu 5 ya, dengan rumus Pitagoras. Oke. Maka untuk mencari volume prismanya, volume sama dengan luas alas kali tinggi ya. Luas alasnya apa? Prisma segitiga, berarti luas segitiga setengah kali alas kali tinggi ya. Setengah kali 3 kali 4 12, setengahnya 12 adalah 6 cm persegi ya. Luas alasnya sudah diketahui, kita langsung masukkan ke rumus. Volume sama dengan luas alas kali tinggi. Luas alasnya 6, tingginya dari soal 7, jadi ketemu 42 cm kubik untuk volume atau isi. Nah, sekarang kita cari luas permukaannya. Luas permukaan adalah L sama dengan tinggi kali luas kali keliling alas ditambah 2 kali luas alas. Karena prisma segitiga, sisinya ada 3. Oke. Jadi ini yang sisi ini tinggal dijumlahkan, 3 kali 4 tambah 5 ya. Untuk ini kelilingnya tingginya 7. Terus luas alasnya tadi udah diperoleh ya. Kita hitung aja. Ini luas alasnya 3 kali 4 12, setengahnya berarti 6, udah diperoleh. Tingginya 7, sisinya jumlahkan 5 tambah 3 tambah 4, 3 kali 7 84 cm persegi. 2 kali luas alasnya 12, 2 kalinya berarti 12, maka dijumlahkan ketemu 96 cm persegi. Jadi volume prisma adalah 42 cm kubik dan luas permukaan prisma 96 cm persegi. Oke, contoh 2, menghitung tinggi prisma. Nah, ini volumenya sudah ada, luas alasnya sudah ada ya, maksudnya sisinya, sisi panjang sisi-sisi alasnya sudah diketahui. Yang ditanyakan adalah tinggi prismanya berapa ya, tinggi prismanya ini berapa. Oke, volumenya 200 cm kubik, maka untuk mencari tinggi, volume dibagi luas alas. Alas segitiga 5, tinggi segitiganya 4, maka luas segitiga setengah kali alas kali tinggi, setengahnya 20 adalah 10 ya. Jadi luas alasnya sudah ketahui nih, 10 cm persegi, maka tinggi sama dengan volume dibagi luas alas. 200 dibagi 10, 20 cm ya. Ini kubik, ini persegi ya. 3 dikurangi 2, 1, jadi ini pangkat 1, makanya tinggi hanya satuannya 20 cm saja. Oke, kami harap buat adik-adik semua, anak-anakku yang di tingkat sekolah dasar kelas 6 dan program kesetaraan paket A bisa memahami ya, bisa dimengerti penjelasan yang singkat ini. Kita simpulkan dari awal, yaitu prisma, nama prisma tergantung bentuk alasnya ya. Prisma segitiga, segi 4, gimana alasnya ya. Prisma mempunyai sifat-sifat atau ciri khas, bentuk alas dan atapnya kongruen, artinya bentuknya pasti sama dan ukurannya juga sama ya, itu kongruen.
Terus alas dan atap itu mempunyai rumus segi n ya. Jadi kalau misalnya prisma segitiga, pasti alas dan atapnya adalah segitiga. Segi 4 sama, bentuk segi 4. Sedangkan untuk mengetahui jumlah sisi, banyaknya rusuk, banyaknya titik sudut, ya itu ada trik atau rumusnya. Untuk sisi n+2, tinggal n nya tuh prisma apa nih? Prisma segi 6, berarti 6 tambah 2 8, pasti sisinya ada 8. Jumlah rusuk 3n, 3 kali n berapa? Segi 4, berarti 3 kali 4 12 rusuk. Oke. Terus untuk jumlah titik sudutnya 2 kali n ya. Jumlah titik pojoknya 2 kali n. Misalnya segi 5, 2 kali 5 berarti 10. Oke. Untuk prisma, volume prisma adalah V sama dengan luas alas kali tinggi. Nah, luas alasnya tergantung daripada soalnya. Kalau soalnya segi 4, berarti segi 4. Trapesium ya. Segitiga ya. Terus untuk luas alasnya pada prisma apa tadi? Tinggi dikali keliling alas ditambah 2 kali luas alas ya, ini ya. Jadi rumus untuk luas permukaan L sama dengan tinggi dikali keliling alas ditambah 2 kali luas alas ya. Keliling alas, kalau kita bicara keliling berarti semua sisinya tinggal dijumlahkan. Kalau bicara luas alas berarti lihat alasnya segitiga kah, persegi kah. Nah, jadi adik-adik semua harus sudah hafal luas alasnya segitiga, berarti setengah alas kali tinggi luas segitiga. Luas alasnya berupa segi 4 trapesium, berarti luas trapesium gimana? Atau bujur sangkar atau persegi ya. Prisma persegi segi 4-nya alasnya persegi, berarti sisi kali sisi ya. Tuh, jadi untuk bisa lancar ya dalam mengerjakan soal-soal prisma, adik-adik semua harus hafal apa? Bangun rumus-rumus bangun bidang datar, yaitu persegi, segitiga, trapesium ya. Jadi intinya kalau disimpulkan lagi, ruang bangun itu harus mempunyai basic kemampuan menghafal rumus-rumus di bangun datar, terutama untuk luasnya ya. Kalau keliling mungkin mudah ya, tinggal dijumlahkan aja panjang sisinya, diperolehlah kelilingnya. Oke, kami harap bisa dimengerti ya adik-adikku semua. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.